Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Planner ini PT Unan. Podcast yang membahas tentang kisah-kisah inspiratif dan sharing-sharing pengalaman para pengusaha-pengusaha muda dan yang kece-kece tentunya ya. Oke, dengan aku Muhammad Ali Gata Pratama. Kali ini di episode ini kita akan membahas tentang bagaimana bisnis kuliner sejak masih menjadi mahasiswa. Gimana sih kita itu tuh cara membangun bisnis kuliner itu sambil berkuliah. Oke, teman-teman. Oke, sebelumnya kita ada kedatangan narasumber kece tentunya nih, alumni dari HIPMI PT Unan sendiri dan telah memiliki brand yang dia brandnya cukup kece juga seperti orangnya. Langsung aja mungkin ya perkenalan brand dengan nama orangnya sendiri aja deh, kayaknya asiknya dengan kakak. Iya. Nah, Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Dahlia Marnis, bisa dipanggil Lia. Aku owner dari Pempek Bona. Halo. Oke, sebelumnya apa kabar nih kak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke, terus gimana nih kabar pempeknya gitu? Kalau sekarang sih lagi off ya. Kalau kabar PMP-nya sih masih stop gitu. Tapi kalau usahanya sekarang lagi off. Gitu. Rencananya ntar nih habis pulang kan bisa kali kita makan pempek gitu. Ya boleh kapan-kapan ya. Nanti cobain pempek. Pempeknya emang the best nih kayaknya. Harus cobain sih. Apa sih kak yang membedain pempeknya nih kak dari pempek yang lain dulu itu ya? Nah, ini sih yang orang belum tahu ya. Pempek Bona tuh dari apa gitu. Nah, kita tuh brandingnya tuh pempek yang dari jamur tiram. Nah, sebelumnya nih orang-orang kan buat pempek itu dari ikan tenggiri, ikan gabus gitu kan. Nah, kami tuh terinovasi dari KWT dari Limau Manis di Padang. Dia tuh ada kelompok wanita tani yang mana hasilnya itu jamur tiram gitu. Nah, jadi kami berinovasi untuk mengolah jamur tiram itu menjadi pempek gitu. Jadi kami ini pempek Bona sendiri itu kan ada 4 ownernya gitu. Nah, salah satunya itu dari kami tuh ada yang orang Palembang, kebetulan orang Palembang kan. Jadi Palembang kan khasnya pempek nih. Nah, biasanya ikan yang bahan ikan gitu. Permasalahannya sendiri yang kami angkat itu kan orang biasanya ada yang alergi ikan gitu kan. Jadi tapi dia mau makan pempek gitu, tapi alergi ikan gitu. Nah, inovasi dari kami itu membuat pempek jamur tiram gitu. Nah, kenapa pempek Bona? Itu karena tagline-nya gitu. Pempek bermacam rasa nan lomak Bona gitu. Masih ada minang-minangnya lah gitu. Iya, kolaborasi lah ya. Iya, benar. Palembang dan Minang gitu. Oke. Terus itu tuh dibangun nih di waktu kuliah ya kak ya. Benar. Terus apa sih kak kendalanya pas waktu kakak gimana kendala kakak sendiri untuk membangun? Sebelumnya sedikit cerita ya. Pempek Bona ini sendiri kayak ada itu karena ada ikut P2M sebelumnya. P2M. Nah, ya ada ini tahu lah ya P2M ya. Program wirausaha yang dari kampus yang bisa ke nasional juga kan. Ada agendanya gitu. Cukup bergengsi. Iya, cukup bergengsi kan secara nasional gitu. Nah, kami itu berempat membuat nama Pempek Bona dan kami ajukan untuk bisa mendapatkan dana dari Dikti gitu. Nah, walaupun nggak lulus, nanti dananya itu ada sekitar 8 juta dari KWU Universitas Andalas. Nah, jadi dari awal tuh udah sepakat nih kalau lulus nggak lulus kita tetap lanjut ya gitu ya. Udah ada kesepakatan nih di awal gitu. Nah, jadi ya terbentuklah Pempek Bona gitu. Jadi sampai lanjut dari sekarang gitu. Pempek Bona sekarang walaupun udah nggak P2M udah selesai kan tahun 2022 kan. Udah selesai. Dan alhamdulillah dengan banyaknya rintangan yang hampir mau bubar juga sih kemarin, tapi ya masih diskusi evaluasi kita kenanya di mana nih gitu. Jangan nggak sampai bubar gitu. Ya udah lumayan nih brandingnya gitu. Jadi kendalanya kemarin tuh berapa kendala di kami tentu dari mungkin karena ini brandnya bertim ya, usahanya tim gitu.
berempat gitu. Jadi setiap orang kan punya isi kepala yang berbeda-beda gitu. Setiap kepala beda pendapat gitu. Jadi sulitnya itu menyatukan pendapat gitu. Terus akhir-akhir ini kendalanya sih di jadwal ya, waktu gitu. Karena kan kami berempat itu udah semester akhir semua, udah lewat juga sih. Udah semester 9 sekarang kan, tapi masih belum selesai. Jadi udah kami tadikan semester ini udah harus selesai dulu, baru bisa kita lanjut lagi gitu. Fokuskan ke satu-satu gitu. Jadi selesaikan tanggung jawab pribadi dulu, nanti ya sampai Bona lanjut lagi gitu. Oke. Tuh sekarang berarti kan masih lanjutnya Kak ya di dari teman-teman sendiri gitu, apa mereka masih semangat untuk bangun itu tuh pasti kan? Iya, untuk sekarang untuk tim yang masih aktif itu awalnya kan 4 orang kan. Iya. Jadi sekarang tuh masih aktif tuh 3 orang gitu, karena satu lagi tuh udah wisuda. Jadi udah mau cari kerja yang lain gitu. Nah, tapi dia tetap support. Misalkan kami buat postingan, dia tetap repost gitu. Ya, iya, untuk promosiin produk gitu. Apa sih yang memotivasi kakak nih, balik lagi mungkin yang memotivasi kakak untuk berwirausaha gitu Kak? Motivasi itu kan brandnya keren tuh, tentu ada cerita di baliknya yang bisa memotivasi hal itu. Jadi ya sebenarnya untuk berwirausaha aku pribadi ya, dari SMA udah pernah jualan gitu. Nah, alhamdulillahnya sebelumnya ikut lomba-lomba kan, tapi nah berwirausaha ini belum gitu. Jadi kalau untuk motivasi ya awalnya pengalaman ya, nggak ada mikirin cuan dan lain tuh nggak ada gitu. Walaupun kan harusnya kalau mau bahas bisnis ya cuan gitu. Iya, hubungannya kan cuan gitu. Nah, ya motivasi awalnya pengalaman. Diajak sama teman, mau ikut ini nggak, ada P2MW gitu, mau ikut nggak ini outputnya ke bisnis nantinya gitu kan. Oh boleh gitu, padahal waktu itu lagi sibuk-sibuk yang lain juga gitu, tapi kayak mau boleh nih gitu, belajar juga di bidang bisnis gitu kan. Jadi ikutlah gitu. Ya motivasinya itu gitu, awal mulanya itu di brand yang Pempek Bona ini gitu. Dan sekarang lagi rancang dua lagi gitu. Insya Allah sedang proses gitu. Jadi ya usaha muda nih masih ya alhamdulillahnya gitu, kayak belajar dari Pempek Bona ini kayak mau juga nih, kita kan nggak harus di Pempek Bona terus kan, harus grow up lah gitu kan. Iya benar, pengembangan diri juga kan, mau juga bisnis sendiri. Iya benar. Kita gitu kan, dan mumpung masih mahasiswa, kalau mahasiswa kalau salah kan bisa ulang lagi. Bisa oke, karena kan masih belajar gitu. Gitu. Jadi itu teman-teman memang keren ya, bisa berwirausaha di usia muda ini memang sebuah tantangan juga yang sulit gitu Kak. Apa ada kakak ada kendala dalam waktu perkuliahan kakak sendiri nggak Kak wirausaha? Kan orang kadang ada kendalanya tuh kan, aku males mulai usaha gitu. Soalnya itu tuh jadi kendala diri sendiri juga, sibuk nanti gitu kan. Soalnya secara nggak langsung kalau kita yang baru merintis itu tuh kan kita memang mau megang semua, CEO lah istilahnya ya, si everything officer gitu. everything gitu kan, apalagi ya itu kalaupun mau bentuk tim harus juga ada tim manajemennya gitu kan ya. Itu tuh memang salah satu tantangan terberat juga ya Kak ya. Jadi menurut kakak gitu kan, apa sih tipsnya gitu di waktu kuliah ini gitu? Mungkin pertama ya, aku sendiri itu berwirausaha kan bertim. Jadi tugas kami ini beda-beda gitu, jelas ya. Aku bagiannya itu bagian marketing yang mengelola sosial media dan lain-lain, promosi dan lain-lain gitu. Sedangkan ada juga yang bidang produksi, ada juga yang bidang pemasaran, SDM dan lain-lain gitu kan. Nah jelas pembagiannya nih. Nah kalau di sini aku pribadi itu kalau gimana sih nggak tabrakan sama kuliah gitu, buat planning sih. Planning ya. Jadi kita kan ada namanya Google Calendar tuh, tiap hari ngapain aja gitu, terus dicatat hari ini ngapain ya, besok ngapain ya gitu. Jadi kayak misalkan memang ada, kalau untuk Pempek Bona sendiri kan aku cuma bidang marketing ya.
buat konten gitu. Yeah. Konten itu dalam satu hari kita bisa langsung buat 5 konten gitu. Bisa buat 5 konten gitu kan. Nanti kan uploadnya next week. Jadi gitu. tabungan konten lah. Iya benar. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi minggu besok mau upload apa ya gitu. Jadi udah disediakan deh sekarang, nanti tinggal upload gitu. Marketingnya palingan nanti diskusi sama tim lagi. Iya. Jadi kembaliin ke tim. Iya benar. Misalnya kita mau adain giveaway nih. Nah, Pempek Bone sendiri kan udah beberapa kali ngadain giveaway nih. Yeah. Nah, itu bikin orang tertarik nih mau cobain, sekedarnya cobain dulu kan. Iya. Cobain, terus nanti dapat giveaway dari itu ya gitu. Terus nanti rekomendasi ke teman-teman yang lain kan. Oh, Pempek Bona, oh iya mau coba gitu. Dan orang-orang yang nggak dapat giveaway kan mau coba juga, kayak yang Pempek Bona gimana sih rasanya gitu. Kayak gitu. Keren juga sih Kak, berarti istilahnya caranya tuh ya balik lagi tergantung manajemen kita, manajemen waktu kita gimana gitu. Padahal semuanya itu emang nggak harus ditumpuk ya di satu waktu gitu. Emang kadang kendalanya mahasiswa tuh kan kebut semalam. Iya, jangan itu emang kendala gimana ya? Kayaknya udah turun temurun juga sih gitu. harus dirubah yang kayak gitu. Buat planning sih, buat planning emang, jam seberapa kerjain apa betul, gitu. Emang manajemen waktu itu memang salah satu PR sebelum bisa mendirikan bisnis. Coba deh dulu kita manajemen waktu gitu ya. Belajar diri sendiri dulu kan, dari kampus aja lah. Misalkan mau buat tugas nih, deadline hari kapan gitu. Jadi diselesaikan, jangan buat semalam gitu. Iya. Tahu ada yang lain juga kan, jadi keteteran gitu. Oke, terus kalau dari kan itu tadi dari segi waktu ya, yang katanya mahasiswa ini nggak bisa untuk mulainya lagi sibuk nih kuliah bla 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 ya apa gitu. Kalau dari segi modal sendiri Kak gimana Kak? Apa kendalanya Kak? Apakah ada kendala atau tidak? Oke. Sebenarnya aku jawab ya sebelumnya. Ini nggak kurang terjawab tadi ya. Yang bagian kenapa bisa berwirausaha gitu. Dan itu dari pribadi masing-masing sih sebenarnya. Karena kalau mau berwirausaha tentu harus ada niat. Betul. Harus ada niat gitu. Ada kemauan. Ada kemauan dan nanti dilanjutkan dengan plan-plan berikutnya. Karena dalam berwirausaha sendiri, Kak pribadi itu belajar gimana sih tahap-tahap berwirausaha gitu. Nah, tahap berwirausaha sendiri kan ada 4 tuh. Jadi dari tahap awal, tahap pelaksanaan, tahap perkembangan sampai dia tahap mempertahankan gitu. Nah, itu tahap. Iya. Pempek Bona sekarang kan udah masuk ke tahap pengembangan gitu. Pengembangan juga. Ya, jadi ya sampai tahap udah masuk 3 dan 4 nih tahap pengembangan gitu. Jadi gimana sih kok bisa mau berusaha? Ya karena kemauan gitu. Karena kalau niat aja nggak ada gimana mau jalan gitu. Karena apa-apa harus ada niat gitu. Jalan aja harus ada usaha gitu. Dorongan kaki kan itu usaha gitu. Bangun pagi itu juga harus ada bener, niat. harus ada niat buat bangun kan. Nyambung tidur lagi. Iya, benar gitu. Jadi itu tadi yang untuk kenapa mau berusaha. Terus untuk kendala modal nih, aku pribadi itu kan orang-orang bilang usaha tuh nggak bisa kalau nggak ada modal gitu. Bener. Tapi modalnya apa dulu? Oh, niat. Modalnya apa? Modal pikiran, tenaga, waktu. Betul. Bukan hanya uang gitu. Nah, bisa nggak sih modal tuh nggak berupa uang? Bisa sih. Bisa. Karena misalnya nih, ini contoh ya, berwirausaha nggak pakai uang gitu. Tenaga pikiran. Nah, biasanya kalau di Yunan ya, Yunan kalau pagi-pagi kan ada jajanan pagi tuh. Jajanan pagi yang lapak-lapak itu kan, bapak-bapak yang sama ibu yang jualan gitu. Nah, itu emang dagangan dia? Enggak, dagangan orang lain. Dagangan orang lain di situ. Dia buat lapak di situ. Ya mungkin kalau memang bukan di depan rumahnya misalnya ya, buat lapak dulu kan, buat tenda dan lain-lain gitu. Iya, misalkan dia udah punya meja dan lain, tinggal bawa meja gitu. Jadi dia ajak orang-orang yang memang jualan gitu, tapi jualannya kayak nggak banyak konsumen gitu. Kalau mahasiswa kan banyak nih, jadi konsumennya banyak nih. Jadi marketnya luas lah. Iya, jadi orang satu produk aja misalkan dia jual 1.000, dia dapat 200 gitu kan, 200 rupiah. Jadi setiap kita jual satu produk dapat 200 rupiah gitu. Nah, kita bisa juga kayak gitu. Gimana caranya nge-branding gitu. Nah, kita buat nih, kita ada nih satu
kenalan gitu ibu-ibu, misalkan ibu kita sendiri. Iya, betul. Ibu kita jualan makanan kue basah gitu, kue basah, kue kering gitu. Tapi kayaknya penjualannya gitu-gitu aja deh, kayak nggak banyak gitu, gitu-gitu aja gitu. Padahal kesanggupan kita bisa lebih dari itu gitu. Produksi kita bisa lebih dari itu gitu. Nah, kita bisa branding gitu. Jadi kita buatnya snack box misalnya. Iya benar. Anak ini apalagi kan kenalannya banyak. Berapa anak ini sekarang 200-an kan? Acara kepanitiaan iya, gitu. Iya benar. Nanti kita buat kerjasama nih misalnya nih. Aku ada snack box nih. Nanti kalau setiap ada acara, pesannya ke aku aja ya gitu. Atau kita buat kontrak nih. Nih kontrak ini selama 1 tahun kepengurusan ini. Nanti kalau ada setiap ada acara, ibuku lagi ada usaha nih. Dan sekarang aku yang lagi nge-branding gitu. Jadi kayak nanti kalau ada kegiatan ini pakai yang aku aja ya gitu. Pesannya pesan snack ini ke aku aja ya gitu kan kalau organisasi nggak sedikit kan kalau di Yunan gitu banyak gitu. Betul. Jadi bisa dibuat kontrak gitu. Jadi ya itu tadi nggak ada modal kan. Misalnya ini kan diri kita pribadi kan nggak ada modal gitu. Cuma bantu ibu kita gitu. Nah hasilnya gimana? Bisa lebih kan? Nah orang yang jualan itu kan satu produk Rp200 gitu. Sedangkan kalau misalkan kita buat gitu, kita buat packagingnya lebih baik, ininya lebih baik gitu. Di branding lah. Iya, gitu, ya. Kita buat Instagramnya gitu. Kan orang-orang yang jualan-jualan di pinggir jalan nggak ada Instagram gitu. Jadi kan kalau kita yang berapa mahasiswa dengan kan ribuan kan, ribuan kan. Ini minimal lah jadi ini gitu, 200 orang gitu. 200 orang nih punya ibu juga, punya sepupu dan lain-lain juga. Nanti ada acara arisan nih di rumah ibu, pengen pesan snack gitu. Ini kenalan gitu, masuk lagi gitu, kayak gitu. Jadi nggak perlu modal, itu yang maksud nggak modal uang ya, tapi bener. Modal pikiran benar, modal pikiran, relasi dan juga tenaga waktu gitu. Iya itu, jadi nggak wajib ada modal tuh salah gitu, karena modal itu bukan hanya uang gitu, modal pikiran dan lain-lain itu modal gitu, karena nggak semua orang bisa gitu. Iya sih, tapi emang itu salah satu tantangan kendala kan modal. Padahal modal tuh sebenarnya juga kayak bikin proposal, kayak kan ikutin DMW dapat pemodalan gitu kan. Jadi sekarang nih udah kayaknya untuk mahasiswa alasan memulai usaha tuh untuk karena kesulitan modal tuh udah nggak alasan. Iya nggak alasan lagi sih. Asal udah basi banget gitu. Berani gitu kan. Benar. Ada kemauan gitu. Iya benar. Ya satu lagi nih Kak pribadi kan dari teknik nih. Jadi dari teknik itu sendiri kan nggak tahu ya dari jurusan lain tuh sama atau enggak gitu. Nah kalau dari Yunan sendiri kan ada PDMW yang dari Dikti gitu. Dengan dari teknik ada juga gitu. Ada juga PDMW teknik namanya. Itu didanai 5 juta gitu. Lumayan kan? Cuma buat proposal gitu. Didanai 5 juta dan alhamdulillah gitu. Dan misal ini kalau memang mau emang niat gitu ya jalankan misalnya. Kadang kan beberapa orang buat proposal udah dapat pendanaan bagi aja uangnya udah lah dapat makan gitu. Padahal kan kalau dikembangkan kan ya makan sebulan tuh selesai gitu kayak apalah gitu kalau keberlanjutannya sih gitu. Ya, untuk keberlanjutan dana, kalau dana setelahnya 5 juta dipakai sehari habis gitu kan. Iya bisa kan puterin ke bisnis gitu kan. 5 juta itu bisa jadi bertahun-tahun mau gajah gitu kan kalau lancar gitu kan. Itu sih emang relasi tadi sih juga salah satunya yang penting ya. Untuk membangun sebuah relasi itu memang penting ya. Terus bagaimana sih Kak membangun dan mempertahankan pelanggan setia yang ada di Jadi kalau ini bahas PMP Bona ya. Kalau pelanggan setia PMP Bona, kalau di Instagram sendiri nih, kami itu ada sebutannya gitu. Sobat Bona gitu. Sobat Bona jadi iya benar. Jadi kayak kalau mau sebut pelanggannya nih kita nggak sebut pelanggan gitu. Kalau Sobat Bona gitu. Jadi kayak ternyata nih, Sobat Bona ya, kami Sobat Bona gitu. Jadi kayak merasa bagian dari PMP Bona gitu. Jadi kayak komunikasi sama kayak orang-orang yang di organisasi itu kan komunikasi itu perlu agar tidak terjadi miskomunikasi. Ya benar kayak gitu. Jadi nge-branding pun kayak gitu, sama kayak gitu. Jadi orang-orang kenal kita karena kita ada sesuatu yang unik gitu. Sesuatu yang unik gitu. Jadi kayak
orang mencoba aja, udah 1.000 orang mencoba, udah 1.000 orang mencoba nih, mau dia lanjut atau enggak, itu pasti ada sekitar setengahnya atau lebih dari setengahnya bisa balik lagi gitu. Nah kayak gitu, jadi orang tuh orang sekarang itu suka hal-hal yang viral gitu, hal-hal yang unik gitu, kayak mau coba gitu, apalagi cerita mulut ke mulut sih iya gitu ya. benar, apalagi Gen Z nih ya banyak jajan lah orangnya lah. Banyak jajan, apalagi dengar kata orang. Iya benar, apalagi yang viral, aduh dah gas gitu, ke sana yuk gitu. Benar. Jadi mempertahankannya itu lewat ya promosi itu tadi, terus kayak satu lagi sih lewat kerjasama gitu. Iya. Nah kalau kita udah kerjasama itu ibaratnya udah pelanggan setia kalau udah kerjasama. Kalau kita buat kontrak nih selama 1 tahun, nanti kalau ada acara ini pakai harus pesan ke kita ya gitu. Ya. Itu udah langsung jadi pelanggan setia gitu selama 1 tahun. Jadi vendor dia ya. Iya benar kayak gitu. Jadi secara otomatis gitulah gitu. Oke. Pelanggan. Kakak sendiri di bidang marketing ya kak? Iya benar. Kalau kita masuk ke marketing tadi itu kan membangunnya kan udah ada modal, ada itu gitu kan. Untuk kita memasarkan gitu kak, untuk kita bikin sesuatu gimana sih tips and triknya yang simple gitu kak? Sebenarnya balik lagi ya, tadi bilangnya ada relasi gitu. Betul, relasi itu perlu, tapi nggak ada pun relasi bisa kok gitu, bisa. Gimana caranya gitu? Gimana caranya? Kita minta bantuan, ini kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa gitu. Kita ada kenalan dari misalkan ibarat dosen pembimbing aja dulu gitu. Iya. Pak ini saya ada usaha nih Pak, tapi ini kenalan saya dikit Pak. Gitu. Bisa bantu ini kan Pak, bisa bantu ini nggak Pak? Gitu kayak masukin produk saya ke jurusan misalnya ini gitu. Jadi kayak bisa dibantu untuk mempromosikan gitu. Nah kalau untuk pempek Bona sendiri, ya balik lagi karena kami ada 4 orang, relasi kami beda gitu. Relasi kami beda. Luas ya? Iya benar. Yang satu namanya Muhammad Nur, dia pernah menjabat sebagai Menteri MEB Yunan, BEM. Yang kedua itu ada namanya Ridam. Nah Ridam nih dia gubernur FEB, FEB sebelumnya. Jadi yang selanjutnya itu namanya Reta. Nah Reta nih dia sekarang itu fasilitator di asrama Unan gitu. Anak asrama gimana tuh? Ya 200-an orang satu gedung gitu kan. Nah, Kak pribadi gitu yang ya alhamdulillah di HIPMI juga kan bisa promosi di HIPMI juga gitu. Jadi alhamdulillah relasinya itu dari organisasi gitu. Kayak gitu sih. Jadi promosinya itu sekarang lewat Instagram dan juga lewat WhatsApp. Jadi WhatsApp. Jadi kami misalkan ada buka open PO gitu. Jadi open pre-order, jadi kami sampaikan ke grup-grup, ada yang mau ikut PO enggak, ini pempek Bona lagi open PO loh, nanti besok diantarkan hari ini, hari-hari kapan gitu. Terus atau ikut bazar-bazar, terus dibuat di story pempek Bona kan, terus kayak pempek Bona lagi, kalau di kami, di pempek Bona itu namanya tagak stand gitu, tagak stand, pempek Bona tagak stand gitu. Jadi pempek Bona lagi tagak stand nih di sini gitu, kayak kalau anak Unan pasti tahu nih, biasanya kalau pempek Bona itu pasti tagak pas wisuda gitu. Pas wisuda terus pas bazar-bazar gitu. Bazar-bazar gitu. Jadi pasti nanyain pempek Bona tagak enggak di wisuda gitu. Pasti nanyain gitu. Besok datang ya gitu. Atau yang misalkan mau kasih hadiah wisuda sama orang kan yang lagi wisuda itu kayak beli pempek Bona gitu. Iya benar. Jadi beli pempek Bona kan lumayan tuh kan packagingnya kita ada juga yang premium gitu kan, yang bisa dibuat dalam bentuk frozen ataupun bisa kita langsung gorengkan gitu. Jadi gitu promosinya masih sekitaran Universitas Andalas dan juga ada kok yang sampai keluar gitu, tapi enggak terlalu banyak gitu. Tapi untuk di Yunan aja kayak bazar-bazar aja di Yunan kan rapat gitu kan, kadang sebulan tuh bisa 3 kali, 3 kali itu agak 4 harian gitu kan. Kadang yang kemarin aja kan sempat full juga. Iya kan 1 bulan mungkin. Iya, ada 1 bulan. Kayak ini acara apa nih 1 bulan gitu. Ternyata ganti-ganti aja gitu kan. Terus dari segi Instagram sendiri kakak udah coba optimasi nggak kak? Kan sekarang lagi zamannya optimasi Instagram, optimasi TikTok gitu untuk nge-brandingin gitu.
Kalau sekarang sih masih di Instagram ya. Iya. Rencana tuh mau lanjut ke TikTok, tapi ya yang tadi kendalanya tadi di kami gitu, yang sudah semester akhir gitu kan, semester akhir, jadi fokusnya ke tugas akhir dulu gitu. Nanti bisa lah kami branding kayak lain itu, sekaligus mau daftar izinnya dulu gitu, halalnya dan lain-lain. Jadi sekarang lagi proses izin gitu. Dalam waktu sebulan ini insya Allah sudah ada halalnya dan juga PRT-nya gitu. PRT. Insya Allah gitu. Tapi kalau PRT kayaknya kalau frozen food itu nggak bisa PRT. Tapi seminimalnya kalau UMKM itu harus halal gitu. Iya, minimal ya sih. Minimal harus halal gitu. Dan sekarang udah proses untuk halal. Gitu. Gimana, ada kendala untuk ngurus surat-surat menyurat kebijakan yang itu kan salah satu juga momok juga tuh, salah satunya kan tuh nggak hanya mahasiswa sih, mungkin UMKM di luar juga mengalami hal yang itu gitu Kak. Gimana Kak menurut Kakak? Nah itu yang orang belum tahu. Dan Kak Bali kan baru tahu juga sih karena ikut dalam bulan November kemarin. Baru ikut namanya Pluzi Academy, Bosku Kampus. Tahu? Pluzi Academy kemarin itu ikut gitu kan. Nah di Pluzi Academy itu sendiri kan Plut dan juga Arizi gitu. Nah ternyata di sana itu juga belajar tentang perizinan gitu. Segampang itu kok gitu, nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Ternyata kita aja yang belum belajar gitu. Ternyata untuk buat halal dan lain-lain itu gratis kok, malahan kalau pernah ikut Chef Dian tuh setiap hari Minggu, itu biasanya ada mobil yang menyediakan untuk produk-produk UMKM yang mau diberi perizinan halal. Iya halal karena gratis gitu. Dan cepat selesainya dan misalkan ya untuk halal tuh cepet, PRT juga 15 menit selesai gitu. Asal kita punya NIB-nya juga gitu. Iya, dan NIB pun juga nggak sulit sih. Iya, NIB nggak sulit gitu. Asalkan kalau udah emang ada brandnya, tentu udah ada logo produknya dan kemasan dan lain-lainnya kan, tinggal dikasih gitu, udah bisa daftar gitu. Ternyata tidak sesusah itu gitu. Yang lumayan itu tuh, yang agak susah ternyata HKI-nya gitu. Oh gitu. HKI untuk brandnya gitu. Karena kita bayar kalau itu. Kalau untuk halal itu karena kan produk pempek Buna kan dari jamur, bukan dari daging iya, kalau daging kan harus dicek dulu kan. Kalau jamur itu cepet kok selesainya gitu. Jadi ya lagi proses itu sekarang. Oke, terus kalau cara Kakak itu kan tadi tuh sertifikat gitu, untuk dari tim sendiri gitu kan kendalanya tadi udah disebutin juga kan. Kendalanya tuh ada di masalah waktu gitu. Tuh gimana sih gitu Kak? Kita nih yang tentu para pengusaha muda ini juga punya egonya masing-masing gitu kan. Di dalam tim Kakak gitu, gimana sih cara mengatasi itu gitu? Gimana ya? Benar tadi, kalau 4 orang disatukan itu susah ya. Egonya masing-masing. Iya, benar. Lagi masih jiwa-jiwa muda semua nih gitu. Tapi di situ kami belajar. Belajar gimana cara ngadepin orang, ternyata orangnya kayak gini ya. Harusnya kita kayak gimana sih gitu. Jadi kayak evaluasi diri gitu. Jadi semakin kan aku merasa pribadi nih, kalau jadi mahasiswa itu bukan cuma cari kerja gitu, tapi juga merubah diri gitu. Iya, karena kan iya benar, mindset pola pikir kita gimana gitu. Terus manner kita gimana kepada orang gitu. Di situ belajarnya gitu. Nah, di Pempek Buna belajar banyak gitu karena harus berhadapan dengan tiga orang yang punya pendapat yang berbeda-beda gitu. Jadi di situ disatukan kayak harus menurunkan ego masing-masing, ya harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin gitu. Jadi ini masalahnya apa, solusinya gimana, nanti kita ambil jalan tengahnya gimana gitu. Jadi alhamdulillahnya tim Bona ini itu memang orang-orang yang tidak mempunyai ego yang tinggi gitu. Jadi memang orang-orang yang ya sudah dewasa lah gitu, dalam menghadapi masalah itu. Udah istilahnya visi misinya juga udah jelas di awal. Iya. Kan makanya
bisa jalan sampai seayun selangkah gitu kan. Iya benar. Yang pertama emang harus menyatukan visi misi tadi ya Kak, biar egonya pun juga bisa jadi satu gitu. Terus dari segi manajemen gitu sendiri, sebenarnya udah ada karyawan nggak? Belum. Masih emang di handle itu ya? Iya, masih kami yang ada. Dulu pernah sih ajak mahasiswa peternakan, namanya Gusti gitu ajak. Tapi di bidang sosial media. Jadi kemarin tuh kami ajak biar kayak buat video-video dan lain-lain gitu kan untuk sosial media gitu. Jadi masih magang, bukan karyawan. Tapi sempat kepikiran buat cari karyawan karena waktu itu pernah kayak udah cari tempat buat stand kita bukan stand sih apa namanya? Iya, outlet gitu, toko gitu, ya tetap gitu kan. Tapi ya, kendalanya itu lagi perencanaannya atau gimana, jadi kayak belum dulu lah gitu, nanti lah gitu. Jadi kita branding yang lain gitu. Produk yang kita utamakan tuh yang mana gitu. Mau ada. Soalnya pempek Bona nih sekarang tuh ada 3 produk. Ada pempek, ada sempol, ada namanya juga jambreng. Jambreng ini kerupuk dari pempek juga. Kerupuk pempek. Iya. Pempeknya dijemur. Iya benar. Jadi kita tuh tujuannya memang ke jamur tiram ya. Insya Allah semoga ya bisa jadi rumah jamur Bona gitu. Jadi kayak memang kalau Unan memfasilitasi wirausaha mahasiswa nih kan. Kalau di daerah Unan nih kayaknya udah mulai banyak ya yang kayak di dekat hukum atau fisik ya, di situ udah ada mat-matnya itu. Iya kan. Terus satu lagi ada Kofinari. Iya, Kofinari kan udah masuk nih toko-toko gitu. Semoga lah Unan bisa juga kayak gitu memfasilitasi mahasiswa yang memang di bidang wirausaha gitu. Apalagi anak ini karena ini aja udah 200 gitu. 200. Iya, mereka bisa masuk produknya ke sana gitu. Bener. Jadi terfasilitasi. Jadi orang-orang yang lolos pendanaan itu nggak bingung lagi. Nih kita udah dapat pendanaannya nih, itu dapat pendanaannya udah nih, tapi kayaknya masih susah ya, gimana ya buat dapat pelanggan gitu. Nah di Unan aja kita kan udah berapa ribu orang gitu. Jadi dibuat aja satu toko gitu, dan isinya tuh memang produk anak Unan semua gitu. Keren sih kayaknya. Iya kan? Iya. Tapi kan ya kembali lagi gimana Unan gitu. Semoga lah bisa ya. Jadi kayak memang terfasilitasi anak Unan yang memang berwirausaha gitu. Anyway tadi kakak juga penerima P2M ya Kak ya? Iya benar. Itu gimana Kak? Yang tadi kan agak sempat potong nggaknya merealisasikan itu Kak? Oh iya. Untuk dana P2MW ini gitu kan, biar bisa terrealisasikan itu gitu. Apakah ada kendala tersendiri gitu yang membuat misalnya kayak jadi nggak tepat sasaran dong gitu kan, kalau nggak terrealisasikan kan sayang duitnya dari negara gitu kan, negara gitu yang. Nah dari P2M sendiri itu kalau ikut P2M ya nanti ya, kalau udah dapat pendanaan, dana tuh wajib habis. Kalau enggak harus dikembalikan. Jadi ini kemarin dapat 13 juta nih, juta. Jadi dana 13 juta itu harus dihabiskan. Kalau misalkan kita kurang berlebih nih 300.000, kembalikan ke Unan. Iya, kembalikan ke Unan 1.000, kembalikan ke Unan. Harus kayak gitu. Jadi gimana sih caranya kita masih ada masih menyimpan dananya gitu kan, masih menyimpan sedikit gitu. Kita bisa misalkan buat kan untuk influencer kita mau bayar berapa ya dibajetin kan berapa gitu. Nah kemarin tuh kenapa memang masih bisa lanjut sampai sekarang tuh karena kami membeli bahan-bahannya semua, kompor beli, semua wajannya beli, packagingnya beli, satu bal gitu. Jadi kayak memang ini harus direalisasikan gitu, jangan tujuannya kan itu di awal gitu, karena memang harus direalisasikan gitu. Karena kalau P2MB outputnya itu usaha, harus ada usaha, karena bakalan tagih nantinya sama kebersamaan gitu. Ini jalan nggak gitu, kita dapat dana puluhan juta tapi nggak jalan-jalan gitu, kayak aduh gitu. Iya sayang lah gitu. Terus kalau untuk ngatasi pesaing gitu kan kita nih
tentu dari istilahnya merintis gitu ya, merintis usaha kecil, dan otomatis sudah sebelum-sebelumnya juga udah ada nih yang lebih kuat brandingnya gitu kan. Untuk dari kakak sendiri, cara menghadapi pesaing-pesaing yang ada itu gimana? Gimana ya? Pertama tuh dari konten sih, konten Instagram gitu. Iya, membuatnya semenarik mungkin, seunik mungkin, dengan tagline-tagline, dengan kata-kata mengajak gitu, yang bikin orang ini tertarik dengan produk kita gitu. Jadi ya dari itu tadi, pempek Bunda sendiri kan pempek buat orang yang bukan buat hanya orang yang alergi ikan ya, tapi semua orang yang pengen memang coba suka pempek gitu, dan memang pengen coba pempek gitu. Apalagi ini hal yang baru kan, yang inovatif gitu, yang dari jamur gitu, sekaligus ada moral value-nya juga lah, karena kita kan membantu petani jamur. Iya, kita budidaya jamur itu kita olah gitu, dari KWT gitu, jadi dia langsung dapat pelanggannya kami gitu. Jadi kita sebagai ibu tuh sebagai suppliernya gitu, untuk membantu kita sebagai buat pempek nih gitu, kayak gitu. Terus ya gimana ya, kalau sebenarnya untuk gimana tadi, kalau istilahnya ngadepi pesaing nggak? Yang ada pesaing yang lebih kan? besar mungkin gitu Iya. kan ya. Itu tadi salah satunya yang kerjasama. Karena kalau lewat Instagram aja itu nggak bisa. Masih butuh mulut sih. Iya benar, harus ada kerjasama. Dia Kak pernah nih ikut pelatihan kemarin. Dia tuh buat desain untuk caleg-caleg. Iya. Nah, gimana sih cara dia biar dia tuh dapat cuan nih dari caleg-caleg ini? Gitu. Jadi dia tuh buat kan lagi politik sekarang, orang nyalek, nyalek dan lain gitu. Dia chat semua, dia DM semua Instagram yang mau nyalek dan yang ada peluang besar untuk menang gitu. Benar. Jadi setiap postingan, jadi dia buat nanti, kalau Pak ini saya ada ada jasa nih buat ini buat Bapak gitu, karena kan orang-orang yang nyalek sekarang kan udah tua ya. Udah nggak paham lagi Instagram gitu, yang handle Instagramnya siapa gitu. Nah nanti kan dia juga ada karyawan gitu. Nah kalau karyawan tentu harus ada jasa-jasa lindung kesehatannya juga dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau dia cuma dibayar dengan konten ini, dia selesai. Nah tapi dia buat kontrak, ini yang menariknya. Dia buat kontrak ini, saya yang promosikan Bapak dengan konten-konten saya. Nah kalau Bapak terpilih untuk menang dalam waktu 5 tahun, itu harus saya gitu. Oke, paham. Jadi itu kayak di awal ya. Iya, gitu kayak wow, menarik juga ya, kayak strateginya gitu. Karena kan orang buat desain tuh banyak loh. Malah ada anak DKV mungkin lebih paham gitu daripada dia yang memang jurusan nggak bidang itu gitu. Buat pakai Canva aja udah bisa loh gitu. Sekarang Canva berapa lah? 50 bisa seumur hidup gitu. Bisa kan gitu. Jadi kayak itu dia memang mencari orang. Itu makanya pelanggan itu harus dicari. Bukan pelanggan yang nyari kita gitu. Harus dicari dulu kalau di awal gitu. Buat kerjasama dan lain-lain gitu. Harus buat kerjasama sih. Kayak gitu, itu salah satu strategi marketingnya gitu. Sama juga yang kayak tadi, harus kayak ke snack, kayak snack tadi. Ini kalau dalam waktu setahun nanti buat ngontrak ya, nih pesan snacknya harus ke aku ya gitu. Snacknya apa, snack boxnya apa gitu. Gitu. Itu udah jadi pelanggan setia tuh, pelanggan tetap tuh selama 1 tahun gitu. Udah cuan tuh semua masuk. Tapi brandingan kakak sendiri apa? Brandnya kan namanya Pempek Bona gitu kan. Pempek macam masuk, nama Mak Bona. Itu tagline-nya itu slogannya ya? Iya. Tagline-nya tadi? Tagline-nya itu Pempek Bona, nama Mak Bona. Pempek Bona gitu. Nah, kalau yang sebutan terpelanggan yang Sobat Bona. Sebutan terpelanggan. Itu tuh emang udah dirancang dari awal dong, Kak. Iya. Itu memang salah satu strategi awal deh untuk sebelum mendirikan brand itu sendiri ya, Kak ya. Benar. Nah kan untuk berusaha itu tadi 4-nya tadi, tahap awal. Nah tahap awalnya ada 3 juga gitu. Tahap awal berarti tahap menentukan produk. Tahap menentukan produknya ada 3 juga. 3 ini apa?
dari keahlian, dari tren, dan juga dari peluang. Maksud dari peluang ini, kita lihat kebutuhan konsumen sekarang apaan sih gitu? Apa sih gitu? Jadi kita lihat dari situ gitu, dari keahlian, dari tren, dan juga dari peluang. Ya. Terus habis itu baru manajemennya, dan juga terakhir baru modal gitu. Modal di akhir. Jadi kita udah rancang dulu kan. Haruslah kita rancang dulu kita modalnya berapa nih gitu. Ini gitu. Lempar kemana? Investor banyak sih. Sekarang kan gitu. Ada bisa lah sebagai mahasiswa gitu bertanya kepada orang yang memang udah pernah menjalani juga gitu. Gimana sih cara membuat proposal, atau di Google juga banyak kok yang proposal gitu. Dan sekarang juga udah banyak AI kan yang bisa bantu kita gitu buat proposal gitu. Buat masalahnya nih gimana sih buat kalimatnya gitu. Itu dengan AI harus dibalikin ke kita kan, kita yang mau tahu gitu kan gimana brand kita ke depannya, gimana itu AI cuma ngasih arahnya aja gitu. Misalkan buat proposal kan kayak aku nggak bisa kayak kata nih gitu, susah gitu. Ya coba minta bantuan. Sekarang kan udah zamannya serba mudah kan. Jadi jangan takut mencoba gitu, coba aja gitu. Gagal kan nggak ada yang marahin gitu. Masih muda juga gitu. Salah itu it's okay gitu. Masih belajar kan. Terus tuh bicara soal AI tadi gitu. Sebelumnya kakak udah ikut ada nyoba juga untuk promosi di Instagram Ads itu? Oh belum. Influencer pun belum. Jadi kami itu sekarang masih relasi, dan juga buat giveaway dan lain. Buat giveaway gitu ya. Biasanya gitu. Masih yang organik dulu gitu ya. Iya, belum untuk yang sampai ke situ belum. Pada rencana depannya gitu kan. Iya, tentu ada gitu. Ini kan nge-break sama tugas akhir ya Kak. Itu nanti gimana sih gambaran ke depannya gitu, apakah nanti bakal bisa-bisa gimana nih brandnya nanti nih gitu. Kalau sekarang sih masih mau lanjut gitu harus lanjut sayang gitu. Jadi kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Oke, terus kalau dari marketing kan itu, terus untuk menerapin ini kakak di bidang marketing kan, cara kakak nerapin itu tuh ada nggak sekarang nih istilahnya marketing 5.0 yang memadukan teknologi bahkan dengan AI gitu? Udah ada kakak coba nggak di kayak gitu? Untuk itu belum ada juga nyoba yang itu gitu, karena memang kenapa aku juga teknik marketing itu karena memang suka ngedit dan lain gitu kan, dan juga untuk promosinya kan megang sosial media gitu, jadi di situ gitu. Terus sekarang lagi belajar copywriting juga gitu. Iya, gimana cara orang tertarik dengan tulisan kita juga gitu. Gitu. Sekarang lagi belajar itu. Makanya kalau Pempek Buana ini masih awal banget gitu. Jadi belum terlalu lah gitu. Jadi masih kalangan mahasiswa, cakupan kami itu masih unan gitu. Masih unan. Belum nyampe luar gitu. Jadi brandingan kami nanti tentu di jamurnya itu, di situ gitu. Di jamurnya. Jadi apapun produknya masih banyak ada jamur. Jamur tiram gitu. Jadi semoga lah bisa jadi rumah jamur Buana gitu. Amin. Mantap nih, itu istilahnya semangat mudanya ya teman-teman. Bisa ditiru nih teman-teman nih. Salah satu inspirasi nih Kak Dela ya. Kak Lia, maaf. Aduh, gak lupa nih, Dahlia ya. Iya. Terus dari kakak sendiri nih Kak, tips and trick itu pesan gitu untuk teman-teman mahasiswa ada nggak? Oke. Aku sebagai mahasiswa juga ya. Iya, sebagai mahasiswa juga boleh. Coba aja dulu sih, apapun itu coba aja dulu. Misalkan ini belum ada tertarik, tapi misalkan ada sedikit tertarik gitu, coba aja dulu gitu. Jadi jangan takut gagal lah gitu.
karena ya gue is okay kok, nggak salah kok gitu. Iya. Intinya coba aja dulu karena takutnya nyesel kalau nggak dicoba gitu. Ya aku kalau Kak pribadi kemarin tuh ikut PKN juga, diajak orang kan, diajak temen gitu. Kayak ditanya gini, bisa nulis enggak gitu. Saya bisa nulis karya ilmiah gitu kan. PKN kan program kreativitas mahasiswa yang memang ilmiah gitu. Bilang nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Tapi ya tetap mau ikut gabung nggak gitu. Ayo join gitu. Kan kalau orang-orang insecure mungkin kayak nggak dulu deh nggak bisa nulis gitu. Tapi kan intinya kalau udah ada yang ngajak nih, kayak dia percaya dengan kamu gitu, yang udah berani mau ngajak gitu, berarti dia percaya dengan kemampuan kamu gitu. Masa kamu patahin gitu, setidaknya dia setidaknya kamu mau mencoba gitu. Dari situ ikut. Jadi pernah karena PKM itu ikut 2 kali PKM. PKM pertama itu pas corona 2020. Terus sampai 2021 ya, 2020 atau 2021 ya, sekitar itulah. 2021 kalau nggak salah. Berarti tahun 2022-nya kan udah habis. Ya 2022 itu alhamdulillah sampai ke timnas gitu. Sampai ke timnas, sampai ke Malang. Ya walaupun nggak juara, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Karena mahasiswa tuh cari pengalaman, harusnya cari pengalaman, bukan hanya di bidang akademik. Benar. Ya intinya coba aja dulu gitu. Jangan takut gagal. Mumpung masih muda ya dihabisin aja gagalnya dulu gitu kan. Iya betul. Oke, kayaknya itu aja sih, mantap sih sharing-sharingnya, memang sebuah pengalaman yang luar biasa sih itu kan, untuk mendirikan sebuah brand pempek Bona ya Kak ya, yang tentunya teman-teman yang Yunan juga udah harus tahu dong gitu kan, pempek yang berasal dari lingkungan kita gitu kan, dan tumbuh berkembang juga di dalam gitu kan. Bisa dibantu support nanti ya teman-teman. Jangan lupa follow ya Instagramnya pempekbona.id. Follow ya. Aku sebenarnya juga punya brand Mbak. Iya. Apa tuh? Udah ada brand. Bakso Kilo Panta. Oh iya. Udah dengar. Jangan lupa follow juga ya. Iya, makanya di mana nih? Ya makanya ya kita itu aja. Kalau emang kalau aku sendiri memang sama sih kayak kakak gitu ya. Memang kesulitannya ya memang time management tadi gitu kan. Memang itu di awal memang dibangun gitu. Itulah usaha membagi fokus juga ya. Membagi fokus. Iya. Save everything officer tadi. Everything semua di ban. Ya makanya itu sih pesan untuk teman-teman juga kan. Ya pokoknya jangan takut memulai, jangan ragu untuk mencoba. Habis menjadi gagal kalian selagi kalian masih muda. Nanti udah berkeluarga, nanti pikiran udah beda lagi gitu. Oke. Selagi masih muda ya. Iya, habisin jatah gagal deh selagi masih muda gitu. Apalagi pendanaan dari mana-mana nih, apalagi kuliah gitu, sayang kesempatan. Mahasiswa ini banyak loh kesempatannya dapat dana gitu. Ada 2MW, ada banyak lah. Iya, beasiswa juga banyak loh. Dari perbankan aja sponsorship untuk investasinya banyak gitu. Iya kan. Apalagi pemerintah juga udah gencar-gencarnya untuk menggerakkan UMKM. Apalagi dari mahasiswa gitu. Iya. Ini tuh memang menarik nih. Nanti kapan-kapan bisa kita sambung lagi nih, sharing session yang kayak gini nih. Memang berbobot nih. Alhamdulillah. Oke. Thank you Kak Dahlia. Sama-sama. Nanti kita bisa follow-followan ya gitu. Sekian untuk podcast planner kita kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.